Kita ke informasi selanjutnya. Penonton masih semangka? Semangat. Kalau nggak semangat gue pulang nih. Kali ini soal kasus 3 bule. Pak Lenya nggak diajak. Jadi ada 3 bule diduga asal Israel yang diusir dari gym di Ubud, Bali. Terus videonya sempat viral. Biasanya orang nge-gym buat bikin body bagus. Nah 3 bule ini beda. Mereka ke gym malah bikin masalah serius. Sampai dinotis imigrasi. Coba kalau sampai dinotis Kim Jong Un. Bisa dirudal tuh. Kata pemilik tempat gym, Samir, awalnya 3 bule ini datang, terus salah satu dari mereka sok jagoan dan kurang ajar ke karyawannya. Sombong banget. Samir akhirnya langsung nyamperin. Pas ditanya asalnya dari mana, mereka ngaku warga negara Israel. Berani banget orang. Samir langsung ngegas. Dia bilang, gym gua nggak melayani warga Israel, IDF atau siapapun yang kurang ajar sama stafnya. Nah, benar. Debat tuh mereka. Iya. Jadi di tempat gym bukannya adu otot malah adu bacot. Udah kayak rebutan tempat parkir. Harusnya urusan kelar, ternyata makin ambiar. Namanya juga wisatawan, kalau belum ngasih ulasan rasanya kurang afdol. Jadi bule-bule Israel itu kompak kasih rating bintang 1. Gymnya dituduh rasis dan ngusir mereka gara-gara agama. Wah, Israel. Samir langsung sewot, langsung bikin video klarifikasi. Dia jelasin kalau dia nggak nyinggung agama, tapi emang kelakuan bule-bule Israel itu yang bikin sebel. Iya. Wajar pemilik gym marah. Pasti. Efek bintang 1 di Google buat pelaku usaha itu nyeseknya kayak diputusin gebetan pas lagi sayang-sayangnya. Udah bagusin tempat, bagusin pelayanan, giliran tamu bikin ulah, usahanya bisa nggak laku. Iya, benar. Merespon kasus itu, kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar langsung menelusuri identitas dan status keimigrasian 3 bule resek. Kepala Seksi Komunikasi Imigrasi Denpasar, Putu Suhendra bilang kalau imigrasi saat ini lagi ngecek dokumen perjalanan apa yang mereka pakai buat nyelonong masuk ke Indonesia. Nah, benar. Jadi mereka ini selonong boy jangan-jangan. Bisa jadi. Nah ini yang bikin syahwat kepo gua meronta-ronta. Kok bisa warganya Netanyahu nerobos masuk ke Indonesia? Benar. Padahal Besti juga bukan. Nah, iya. Setahu saya nih ya, Indonesia kan nggak punya hubungan diplomatik sama Israel. Betul. Jangan-jangan diam-diam ada yang bestian. Kalau kita baca laporan media Israel, namanya Mako, nggak ada ndonya. Ya. Kalau ada ndonya jadi Ndomako. Makondo lagi. Beda itu ya. Iya. Di laporan itu ditulis kalau warga Israel bisa liburan ke Bali, tapi banyak syaratnya. Harus rombongan, ada itinerary, hotel, tiket domestik harus sudah di-booking, dan harus pakai pemandu lokal. Belum lagi kan cek visanya juga ketat banget tuh. Pasti. Jadi nggak bisa orang Israel tiba-tiba bilang, Bray, besok kita ke Bali ya. Nggak bisa tuh. Oke Bali, sabi aja kita. Semua harus diatur, harus rombongan sama ada pemandunya. Tinggal kasih seragam sama nempek lagi kan. Nemtek. Kasih seragam sama nemtek udah kayak study tour ke kebun raya. Iya. Ya iyalah, masa study tour ke kebun sawit. Nyawit itu namanya. Nah, kalau kata pemerintah Indonesia, negara kayak Israel wajib punya pre-clearance dari Ditjen Imigrasi sebelum visa di-approve. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto bilang pengajuan visanya butuh verifikasi lintas kementerian dan lembaga tinggi negara. Mulai dari Kemenlu, Kepolisian, BIN, BAIS, Kejaksaan, sampai Kemendagri. Ribet. Benar. Satu orang Israel datang bikin repot banyak lembaga. Iya, pasti. Sampai sini malah bikin masalah. Kurang ajar. Mending dilarang sekalian aja udah. Iya, setuju.
Giliran kita urus paspor, antre sendiri, repot sendiri, puyeng sendiri. Udah seribut itu, kok masih bisa lolos saja tuh bule Israel ya? Ya namanya juga namanya. Iya. Jangankan verifikasi visa, verifikasi data sosial ekonomi aja berantakan. Gue yakin nih, penonton kalau cek desil, masuk desil 10 semua. Golongan sultan. Sultan sulit kebangetan. Bisa aja saya. Balik lagi, jadi kenapa orang Israel bisa ke Indonesia? Kenapa tuh? Ya jelas karena masih ada celah. Menurut imigrasi ada modus di mana warga negara Israel masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan celah kewarganegaraan ganda alias dual citizenship. Jadi simpelnya gini, pas verifikasi visa, sistem imigrasi cuma ngecek kewarganegaraan yang dipakai pas daftar. Bukan ngecek riwayat hidup, dia brojol di mana, mak bapaknya orang mana. Nggak dicek tuh, bodo amat. Nah jadi kasus ini bukan cuma soal bule ngamuk di tempat gym atau masalah rating bintang 1. Tapi ini adalah alarm paling keras buat ngecek ulang sistem pengawasan perbatasan kita. Bilangnya satu pintu, tapi nggak ada gentengnya. Nggak tahu apa ada gentengisasi ya. Mau aturan hukum lo setebal muka koruptor, mau penjagaannya seketat baju gym ani-ani, bakal percuma kalau celah kewarganegaraan ganda ini masih dibiarin menganga. Lenger itu mah namanya. Aparat jangan cuma sibuk pasang tampang garang. Pastikan juga semua pintu belakang dan celah administrasinya tertutup rapat tanpa lubang. Kalau masih ada celah, jangan heran kalau yang masuk ke negara ini bukan cuma turis wisata, tapi turis yang niat bikin perkara. Dan yang penting petugasnya harus tegas dan berintegritas. Betul. Karena buat apa aturan di atas kertas, kalau petugasnya kalah dengan segepok uang kertas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.